Halo bro, kita lanjut dengan sutra-sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, dia terjaga dan menemukan kegembiraan dalam keheningan meditasi dan dalam manisnya penyerahan diri. Berkali-kali Buddha mengulang, dia terjaga, karena itulah kualitas yang paling penting. Segala sesuatu yang lain mengikutinya, segala sesuatu yang lain bersifat sekunder. Dirimu tidak bisa menyembunyikan ketidaksadaran dirimu. Ketidaksadaran itu muncul ke permukaan. Realitasmu terus mengekspresikan dirinya sendiri. Dirimu mungkin tidak bisa melihatnya, tetapi semua orang bisa melihatnya. Ini adalah dunia yang aneh. Dirimu mungkin tidak melihat ketidaksadaranmu, tetapi semua orang mengetahuinya. Sama seperti dirimu mengetahui ketidaksadaran orang lain. Karena kita lebih memperhatikan orang lain daripada pikiran kita sendiri, kita mampu mengetahui kesalahan mereka, alasan mereka menderita, penyebab neraka mereka. Kita sangat bijaksana sejauh menyangkut orang lain, dan kita sangat tidak bijaksana sejauh menyangkut diri kita sendiri dengan pikiran kita sendiri. Kita berfokus pada orang lain, dan ini menciptakan dua hal. Dirimu tidak bisa membantu orang lain, dirimu hanya bisa mengutuk mereka. Dan kutukanmu tidak akan mengubah mereka. Sebagai gantinya, mereka akan mengutukmu. Jadi masyarakat menjadi permainan untuk saling mengutuk. Tidak seorang pun melihat kesalahannya sendiri. Sebaliknya, semua orang mencoba menutupinya. Bukannya dia tidak ingin melihatnya. Dia tidak ingin itu terlihat oleh orang lain. Tetapi dirimu tidak bisa menahannya, orang lain pasti melihat, karena apapun yang ada di alam bawah sadarmu akan muncul ke permukaan. Sangat mudah, amat sangat mudah untuk melihat orang lain. Setiap orang transparan terhadap orang lain, hanya terhadap dirinya sendiri dia benar-benar buta. Dan ketika Buddha berkata, dia sudah bangun, maksudnya adalah, dia sudah mulai mengubah fokusnya, perhatiannya, dari orang lain ke dirinya sendiri. Dia berbalik ke dalam. Dia menyiramkan seluruh kesadarannya pada dirinya sendiri. Dalam penyiraman itu dia dimandikan, dia menjadi baru, dia terlahir kembali. Dan menemukan kegembiraan dalam keheningan meditasi. Begitu dirimu berbalik, meditasi telah dimulai. Meditasi berarti kapasitas untuk menyendiri dengan gembira, kapasitas untuk bahagia dengan diri sendiri, kapasitas untuk menemani diri sendiri. Berada dengan diri sendiri adalah meditasi. Tidak perlu ada yang lain dalam meditasi, kegembiraan dari kesendirian, bukan kesengsaraan akibat kesepian, adalah meditasi. Meditasi di timur tidak seperti yang dipahami di barat. Di barat, meditasi berarti kontemplasi, bermeditasi tentang Tuhan, bermeditasi tentang kebenaran, bermeditasi tentang cinta. Jika dirimu bermeditasi tentang sesuatu, dirimu tidak bermeditasi sama sekali, karena dirimu kembali berfokus pada sesuatu di luar dirimu. Itu mungkin tentang cinta, tentang kebenaran, tentang Tuhan, tidak ada bedanya.
Meditasi di timur memiliki makna yang sama sekali berbeda, justru kebalikan dari makna barat. Meditasi di timur berarti tidak ada objek dalam pikiran, tidak ada isi dalam pikiran. Tidak bermeditasi tentang sesuatu, melainkan melepaskan segalanya, neti, bukan ini atau itu. Meditasi adalah mengosongkan dirimu dari semua isi. Ketika tidak ada pikiran yang bergerak di dalam dirimu, maka ada keheningan. Keheningan itu adalah meditasi. Bahkan tidak ada riak yang muncul di danau kesadaranmu. Danau yang sunyi itu, benar-benar sunyi, itulah meditasi. Dan dalam meditasi itu dirimu akan tahu apa itu kebenaran, dirimu akan tahu apa itu cinta, dirimu akan tahu apa itu keilahian. Lihat maksudnya, bagaimana dirimu bisa bermeditasi tentang Tuhan? Dirimu tidak tahu apapun tentang Tuhan. Semua meditasimu hanya akan menjadi imajinasi, latihan imajinasi. Dirimu tidak tahu kebenaran, apa yang akan dirimu renungkan? Beberapa ide yang diberikan oleh orang lain, beberapa kepercayaan, beberapa konsep. Itu tidak akan membantu. Cara Buddha adalah, pertama-tama bermeditasilah, dan kemudian dalam meditasi, kebenaran, keilahian, cinta, dan semua yang transendental akan terungkap kepadamu. Meditasi membuka mata dan membebaskan kaki. Dan dalam manisnya penyerahan diri. Dalam meditasi, penyerahan diri terjadi, penyerahan diri kepada keseluruhan. Bukan kepada ide apapun, bukan kepada berhala apapun, melainkan kepada keseluruhan. Bukan penyerahan diri kepada Krishna atau Kristus, melainkan kepada keseluruhan keberadaan. Tidak ada yang dikecualikan, semuanya termasuk di dalamnya, dari bebatuan hingga bintang-bintang, dari sehelai rumput hingga matahari. Semuanya termasuk, seluruh perayaan organik dan penuh kegembiraan, yang kita sebut universal. Mengapa kita menyebutnya universal? Karena ia satu, uni berarti satu. Meskipun kita terus berperilaku, seolah-olah ia adalah multiversal, ia sebenarnya bukan multiversal, ia adalah universal. Ia adalah satu kesatuan organik, ia adalah kesatuan yang dinamis dan ia juga organik. Sungguh kegembiraan yang luar biasa, untuk bertemu dan menyatu di dalamnya, melarutkan dirimu di dalamnya. Itulah penyerahan diri. Sungai yang mengalir ke lautan adalah penyerahan diri. Dua kekasih yang larut dalam satu sama lain adalah penyerahan diri. Tetapi ini adalah penyerahan diri yang kecil, hanya sebagai indikasi, jari-jari menunjuk ke bulan. Penyerahan diri yang hakiki adalah individualitasmu yang bergerak ke dalam universalitas. Dirimu menjadi bagian dari keseluruhan. Sutra berikutnya, sulit untuk dilahirkan. Yang dimaksud Buddha adalah sulit untuk dilahirkan sebagai manusia. Diperlukan jutaan kehidupan untuk sampai pada tahap ini. Sutra berikutnya, sulit untuk hidup. Dan bahkan jika dirimu dilahirkan, hidup tidaklah mudah. Sangat sulit,
melelahkan, 1001 masalah selalu mengelilingimu, dan tampaknya tidak ada solusi yang memungkinkan. Namun ini tidak ada apa-apanya, dibandingkan dengan hal ketiga, lebih sulit lagi untuk mendengar tentang jalan. Dilahirkan itu sulit, karena dirimu bisa saja menjadi seekor anjing, atau seekor harimau, atau seekor gajah, atau seekor semut, atau semak mawar. Ada jutaan bentuk, dari semua alam itu, dirimu tidak bisa memasuki kebudayaan. Setelah jutaan dan jutaan kelahiran, dirimu telah sampai di persimpangan jalan. Manusia adalah persimpangan jalan, dari manusia semua dimensi terbuka. Dan terserah dirimu untuk bergerak, terserah dirimu untuk memilih, terserah dirimu untuk menjadi apapun yang dirimu inginkan. Dalam seluruh keberadaan, hanya manusia yang merupakan makhluk bebas. Itu adalah kemuliaan, anugerah keberadaan yang luar biasa. Sulit untuk dilahirkan, dan sulit untuk hidup. Hidup tidaklah mudah. Bagaimana mungkin hidup tanpa kesadaran bisa menjadi mudah? Dirimu menciptakan masalahmu sendiri. Dirimu menggali parit yang akan membuat dirimu sendiri jatuh. Dirimu menciptakan tembok yang menjadi penjara bagimu. Dirimu adalah musuh terburuk bagi dirimu sendiri. Hidup itu sulit, tetapi yang tersulit adalah mendengar jalan, menemukan seorang master, seorang Buddha, seorang Kristus, seorang Zarathustra, seorang Lao Tzu. Sangat sulit menemukan seorang Buddha, dan lebih sulit lagi untuk mendengarkannya, dan memahami apa yang ia katakan. Lebih mudah untuk salah memahaminya. Lebih mudah untuk tidak mengenalinya. Dirimu bisa menemukan 1001 rasionalisasi, dan menyangkalnya. Bahkan dirimu akan mencoba, karena egomu dipertaruhkan. Mengenali seseorang sebagai seorang Buddha, berarti dirimu harus berserah diri. Mengenali seorang Buddha dan tidak berserah diri kepadanya adalah hal yang mustahil. Mengenali seorang Buddha dan berserah diri kepadanya adalah fenomena alamiah. Begitu dirimu mengenali seseorang sebagai orang yang telah terbangun, tercerahkan, tidak ada jalan untuk melarikan diri, dirimu harus menyerah. Jika dirimu ingin melarikan diri, maka waspadalah. Sejak awal, jangan mengenali, sejak awal, ciptakan sebanyak mungkin penghalang. Ubahlah segalanya, bawa masuk semua prasangkamu. Jangan melihat, tutup matamu. Jangan mendengarkan, jadilah tuli. Jangan merasakan, dan melarikan dirilah dari medan Buddha, karena siapa tahu. Terkadang hal itu terjadi, meskipun dirimu tidak menginginkannya. Hal itu terjadi pada banyak orang, meskipun mereka tidak menginginkannya. Sulit untuk mengenali seorang Buddha, mendengarkannya dengan tenang, tanpa distorsi, tanpa melibatkan pikiranmu. Sulit untuk memahaminya, karena ia berbicara dari ketinggian yang berbeda. Ia berbicara dari puncak-puncak Himalaya, dan dirimu tinggal di lembah-lembah gelap di bawahnya. Jaraknya sangat jauh. Ia berteriak agar bisa menjangkaumu, tetapi pada saat kata-katanya mencapaimu, kata-katanya tidak lagi sama.
pada saat kata-katanya mencapai hatimu, sebagian besar cita rasanya, keasliannya, kebenarannya, telah hilang. Namun meskipun sulit, itu terjadi, dan jika dirimu cukup berani, itu bisa terjadi padamu. Tidak pernah ada masa ketika tidak ada seorang Buddha yang hidup di dunia, di suatu tempat, di beberapa bagian dunia. Selalu ada sumber, selalu ada perahu yang siap membawamu ke pantai seberang. Jika ada yang kurang, itu hanyalah kesiapan di pihakmu. Sutra berikutnya, lebih sulit lagi untuk mendengar jalannya, dan sulit untuk bangkit, mengikuti, dan terjaga. Dan hal yang paling sulit, kata Buddha, adalah, bahkan jika dirimu mendengar seorang Buddha, sulit untuk mencapai ketinggian itu. Ini adalah upaya yang luar biasa, perjalanan yang sulit, ziarah yang hebat untuk mencapai ketinggian itu, karena dirimu tidak bisa benar-benar memahami seorang Buddha, kecuali dirimu sendiri menjadi seorang Buddha. Satu-satunya cara untuk memahami seorang Buddha adalah menjadi seorang Buddha. Sulit untuk bangkit, mengikuti, dan bangun. Ya, dirimu bisa memahami secara intelektual, tetapi pemahaman intelektual tidak akan membantu. Bahkan mungkin menjadi penghalang. Itu akan memberimu ide dalam tidurmu, bahwa dirimu telah mengerti, dan sekarang tidak perlu repot-repot lagi, dirimu sudah tahu. Secara intelektual, banyak orang yang tahu apa yang dikatakan Yesus, apa yang dikatakan Buddha. Secara intelektual mereka bisa menganalisis, mereka bisa berdiskusi, tetapi bukan itu intinya. Mengetahui haruslah bersifat eksistensial, bukan intelektual. Intelek bisa digunakan sebagai batu loncatan, tetapi itu bukanlah kuil yang sebenarnya. Itu hanyalah batu loncatan. Dirimu harus mengalami apa yang dikatakan Buddha, apa yang diajarkan Buddha, harus menjadi pengalamanmu sendiri. Dirimu harus menjadi saksi atas pengalaman ini. Baru setelah itu, dirimu telah mengikuti, baru setelah itu, dirimu telah bangkit, baru setelah itu, dirimu telah terjaga. Sutra berikutnya, namun ajarannya sederhana. Buddha berkata bahwa, meskipun sulit untuk menemukan dan mengenali seorang master, sulit untuk memahami, sulit untuk menyadari pemahaman, mengaktualisasikan pemahaman dalam hidupmu, tetap harus dikatakan bahwa ajarannya sederhana. Kesulitan muncul dari dirimu, ajarannya sangat sederhana. Harus begitu, kebenaran selalu sederhana. Kompleksitasnya ada di dalam dirimu, dan karena kompleksitasmu, kebenaran yang sederhana menjadi sangat kompleks. Dirimu tidak ingin mendengar, atau dirimu ingin mendengar sesuatu yang lain. Dirimu datang untuk penghiburan, bukan untuk revolusi. Dirimu datang untuk ditepuk, untuk diberitahu bahwa dirimu benar. Dirimu datang untuk diterima dan dicintai, bukan untuk diubah. Dirimu datang untuk dihormati, dan dirimu datang agar dirimu bisa merasa penting, dibutuhkan. Kebutuhan terdalam pikiran adalah untuk dibutuhkan. Dan jika dirimu mulai merasa bahwa seorang master membutuhkanmu, dirimu sangat diperlukan, itu memberimu ego yang besar. Tetapi dirimu telah kehilangan intinya.
Dirimu datang begitu penuh dengan ide-ide, dan ide-ide itu terus membuat keributan di dalam dirimu, sehingga ketika Buddha berteriak dari atas atap rumah, bahkan saat itu pun, dirimu hanya mendengarkan apa yang ingin dirimu dengar. Sangatlah sulit untuk memahami hal yang sederhana, ketika dirimu terobsesi dengan sesuatu. Padahal ajarannya sederhana. Sutra berikutnya, lakukan apa yang benar. Dan menurut ajaran Buddha, yang benar adalah yang dilakukan secara sadar. Itulah definisinya tentang yang benar. Lakukan apa yang benar. Sutra berikutnya, jadilah murni. Dengan kemurnian, ia selalu mengartikan kepolosan, keadaan tidak tahu, keadaan berfungsi seperti anak kecil. Ia sepenuhnya setuju dengan Kristus, bahwa kecuali dirimu seperti anak kecil, dirimu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Jadilah anak kecil lagi. Pengetahuanmu adalah penghalang besar di jalan, singkirkan itu, jadilah polos. Sutra berikutnya, di ujung jalan adalah kebebasan. Jika dirimu bisa memenuhi hal-hal sederhana ini, kesadaran, kebenaran, kepolosan, yang hanyalah tiga wajah dari fenomena yang sama dari kesadaran, dari menjadi meditatif, maka, di ujung jalan adalah kebebasan. Maka dirimu akan mencapai kebebasan absolut. Kata-kata yang digunakan Buddha adalah nirwana. Nirwana berarti kebebasan absolut, bukan kebebasan untuk ego, melainkan kebebasan dari ego, bukan kebebasan untuk dirimu, melainkan kebebasan dari dirimu. Kebebasan bagi Buddha setara dengan Tuhan. Ia tidak pernah menggunakan kata Tuhan, karena Tuhan telah menjadi ikatan bagi banyak orang. Ia menggunakan kata kebebasan, moksha, atau nirwana. Nirwana berarti penghentian ego, secara harfiah berarti meniup lilin. Sama seperti dirimu meniup lilin, dan lilin itu lenyap, dan tidak bisa ditemukan dimanapun, lilin itu lenyap ke dalam keseluruhan, demikian pula ego lenyap dalam diri yang telah terbangun. Dan dalam lenyapnya ego itu, dirimu menjadi tidak terbatas. Tetesan embun yang jatuh ke lautan, menjadi lautan itu sendiri, maka tidak ada batasan bagi dirimu. Itulah kebebasan. Sutra berikutnya, sampai saat itu, bersabarlah. Namun, hal itu mungkin tidak terjadi hari ini. Dirimu mungkin tidak langsung siap untuk mengambil risiko. Sampai saat itu, kesabaran dibutuhkan. Buddha berkata, namun ajarannya sangat sederhana. Ia telah meringkasnya menjadi beberapa kata, lakukan apa yang benar. Yaitu, lakukan segala sesuatu dengan sadar. Jadilah murni, polos, seperti anak kecil, dan bersabarlah. Jangan terburu-buru. Pada akhirnya, kebebasan tidak bisa dihindari, itu adalah hasil sampingan dari kesadaran total. Sutra berikutnya, jika dirimu melukai atau mendukakan orang lain, dirimu belum belajar melepaskan diri. Melepas diri juga merupakan salah satu hasil sampingan dari kesadaran. Jika dirimu waspada, dirimu tidak bisa melukai atau mendukakan orang lain, karena dirimu tahu tidak ada yang lain, semuanya adalah satu realitas. Melukai orang lain
sama saja dengan melukai diri sendiri. Mungkin tangan kananmu melukai tangan kirimu, dan rasa sakitnya akan menjadi milikmu. Dirimu bisa melukai seseorang, tetapi pada akhirnya, dirimu telah melukai diri sendiri, karena tidak ada orang lain, semuanya adalah kesatuan. Sutra berikutnya, jangan menyinggung perasaan dengan kata-kata maupun perbuatan. Makanlah dengan secukupnya. Hiduplah dalam hatimu. Carilah kesadaran tertinggi. Pernyataan sederhana, bukan teologi yang sangat rumit, yang diberikannya kepada dunia. Ia berkata, jangan menyinggung siapapun, hindarilah. Jangan sakiti siapapun. Orang-orang senang menyakiti, karena semakin banyak dirimu bisa menyakiti, semakin besar kekuatan yang dirimu rasakan. Namun, kekuatan itu berasal dari ego, dan ego akan semakin menjadi beban berat bagi dirimu. Jangan menyakiti, jangan memberi makan ego. Makanlah secukupnya. Buddha selalu mendukung kesederhanaan, hindari berlebihan dalam segala hal. Ia tidak mendukung puasa. Ia berkata jangan makan terlalu banyak, dan jangan makan terlalu sedikit, secukupnya. Beradalah di tengah, selalu di tengah. Bersikaplah seimbang, jaga keseimbangan. Hiduplah dalam hatimu. Dan turunlah dari kepala ke hati, dari berpikir ke perasaan, dari logika ke cinta. Carilah kesadaran tertinggi. Dan pertahankan hanya satu tujuan, selalu ingat bahwa dirimu harus menjadi seorang Buddha. Kurang dari itu tidak akan memuaskanmu. Carilah kesadaran tertinggi. Dengan terpenuhinya persyaratan sederhana ini, suatu hari dirimu akan mekar menjadi bunga teratai, berkelopak 1000. Dirimu memiliki potensi untuk menjadi seorang Buddha. Jika dirimu tidak memenuhinya, dirimu akan hidup dalam kesengsaraan, dirimu akan mati dalam kesengsaraan, dirimu akan terlahir kembali dalam kesengsaraan, dan roda akan terus berputar. Ini adalah kesempatan bagimu untuk melompat keluar dari roda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Oke bro, itulah kutipan ceramah kali ini, kita sambung lagi nanti bro. Terima kasih bro.